warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya bersama rekan saya Nelly akan mempresentasikan modul 3. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 3 yakni terkait dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa. Bersama saya sendiri yaitu Anissa dan rekan saya Nelly Kurniawati. Nah, apa saja yang menjadi bahan diskusi pada hari ini, yakni terkait dengan yang pertama yaitu terkait dengan pendekatan, metode dan teknik pembelajaran bahasa. Nah, nanti di dalam KB1 itu ada 2 pembahasan, yaitu terkait dengan hakikat pendekatan, metode dan teknik. Kemudian ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang hakikat pendekatan, metode dan teknik. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan. Nah, pendekatan itu adalah diartikan sebagai dalam artian pengajaran bahasa yaitu sebagai pandangan, filsafat atau kepercayaan tentang hakikat bahasa dan pengajaran. Jadi pendekatan itu bisa dibilang sebagai pandangan seorang guru dalam mengajarkan pembelajaran bahasa itu sendiri. Apakah bahasa itu sebuah tutur kata atau yang lainnya. Nah, seperti di sini dalam pendekatan bahasa itu ada 2 aliran, yaitu aliran empiris dan aliran nasionalis ya. Nah, untuk di aliran empiris, nah itu di sini ada prinsip pokok aliran Bloomfield. Jadi dalam aliran empiris tadi itu dia banyak sekali bahasanya dan salah satunya itu disebut juga dengan aliran Bloomfield. Nah, di sini bahasa diartikan sebagai yang pertama yaitu bahasa adalah ujaran. Jadi bahasa itu ujaran, kata-kata yang keluar dari mulut kita, bukan sebuah tulisan seperti itu. Kemudian yang kedua, ajarkanlah bahasanya, bukan tentang bahasanya. Jadi dalam mengajarkan bahasa, kita itu harus mengajarkan bahasanya, bukan tentang bahasanya ya, seperti itu. Nah, di dalam hal tersebut jadi bahwa bahasa itu diajarkan berdasarkan yang ketiga yaitu serangkaian kebiasaan. Jadi bahasa itu juga bisa diajarkan sesuai dengan kebiasaan pengelolaan kata yang biasa orang katakan atau ucapkan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bahasa adalah apa yang dikatakan pemakainya, bukan apa yang oleh seseorang harus dikatakan demikian ya. Jadi bahasa adalah apa yang dikatakan pemakainya, bukan apa yang oleh seseorang harus dikatakan demikian. Jadi bahasa itu tidak mesti harus kaku, tidak harus kata orang harus tambah imbuhan men, tapi apa yang diucapkan itu adalah bahasa seperti itu. Kemudian yang kelima itu tidak ada satu bahasa pun yang persis sama dengan bahasa yang lain. Maksudnya yaitu bahwa dalam dunia ini manusia itu kan berbeda-beda. Jadi antara misalnya orang Jawa, orang Madura itu punya bahasa yang berbeda-beda dan hampir seluruh bahasa itu tidak ada bahasa yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu di aliran rasionalis. Nah, di sini kalau tadi ada 5 prinsipnya. Nah, di dalam aliran rasionalis itu ada 4 prinsip pokok dalam aliran ini. Yaitu yang pertama, suatu bahasa yang hidup itu ditandai oleh kreativitas yang ditutup oleh aturan-aturan. Maksudnya, misalnya kita dari bahasa lari. Nah, bahasa lari itu akan hidup. Bukan kalau mati itu berarti bahasa yang udah nggak digunakan. Tapi kalau lari, dia itu akan berkreativitas menjadi misalnya pe ditambah imbuhan pe jadi pelari, ditambah ujung an jadi larian. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan bahasa adalah bahasa yang hidup ya, ditandai oleh kreativitas. Nah, yang kedua yaitu aturan-aturan tata bahasa nyata bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Jadi di sini maksudnya adalah kalau anak itu sudah terbiasa untuk berbahasa dengan baik, maka dia akan berpengaruh dengan tingkah lakunya. Anak itu berperilaku baik, maka bahasanya, tutur kata yang dikeluarkan insya Allah juga akan baik seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu manusialah satu-satunya makhluk yang dapat belajar bahasa. Jadi dalam hal ini manusia merupakan satu-satunya yang bisa belajar bahasa. Karena kalau hewan kita suruh ajarin mungkin bisa ya Borneo, tapi sangat sedikit sekali hewan yang bisa belajar bahasa dan itu pun tingkatan kesulitannya lebih sulit.
Nah, yang keempat yaitu bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat dipakai dalam berpikir ya. Nah, jadi bahasa yang hidup adalah bahasa yang bisa dipakai dalam berpikir, karena kita dalam berbicara juga harus memikirkan apa yang baik itulah yang diucapkan seperti itu. Nah, selanjutnya, yang kedua ini terkait dengan metode. Nah, metode ini apa? Apakah sama dengan teknik atau yang lain? Nah, sebenarnya metode itu adalah prosedur untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini lebih tepatnya kepada cara-cara atau langkah-langkah tertulis, prosedur lah ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah cara-cara tertulis yang biasanya digunakan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri, terutama tujuan dalam menyampaikan bahasa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut Ustazah. Nah, metode ini dalam pembelajaran bahasa banyak sekali ya. Nah, salah satunya yaitu directed metode, kemudian natural method, psychological method, dan masih banyak lagi bisa dibaca pada modul 3.11 ya. Nah, untuk yang pertama, directed method itu maksudnya adalah metode langsung. Jadi seorang guru itu mengajarkan cara berbahasa itu langsung. Misalnya kayak seorang guru, jadi dia mengajarkan bahasa Indonesia itu langsung pada ngomong pakai bahasa Indonesia biar anak-anak itu bisa langsung tersampaikan seperti itu. Langsung bisa menggunakan bahasa Indonesia tanpa bilang, oh anak-anak hari ini bapak pakai bahasa Indonesia ya, kalian ikutin ya, tidak seperti itu. Tapi seorang guru itu langsung menerapkan bahasa Indonesia biar anak-anak bisa mengikuti dan menggunakan aturan, misalnya membuat perjanjian anak-anak dalam pembelajaran kita wajib menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan menggunakan bahasa sehari-hari seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang lain bisa dibaca pada modul 3.12 dan sampai 3.16 ya. Oke, nah saya lanjutkan ke selanjutnya, yaitu terkait teknik. Nah, untuk teknik ini apakah sama dengan metode? Nah, kalau tadi metode yaitu cara-cara yang dipakai untuk ya, prosedur atau cara-cara yang digunakan untuk mengajarkan bahasa. Nah, teknik ini sebenarnya juga sama, tapi lebih kepada implementasinya, lebih pada pelaksanaannya. Bagaimana guru itu membuat teknik atau cara-cara agar pembelajaran itu bisa tercapai, agar metode yang kita laksanakan ini, yang tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini lebih kepada gurunya. Jadi gimana gurunya menggunakan teknik agar metode yang sudah dibuat tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini dalam teknik itu ada banyak sekali ya sebenarnya. Nah, di sini yang pertama ada ceramah. Sudah tahu ya, ceramah yaitu tentang guru biasanya lebih dominan kepada gurunya menyampaikan materi-materi yang sudah diajarkan seperti itu. Kemudian tanya jawab, siswa itu saling bertanya jawab, karena itu juga bisa menambah bahasa ya, kosakata. Kemudian diskusi kelompok ya, diskusi antar kelompok. Kemudian pemberian tugas, ramu pendapat. Nah, ramu pendapat ini adalah pengelompokan pendapat-pendapat dari misalnya grup A, grup B. Nah, nanti disaring pendapat mana yang betul. Kalau misalnya ada pendapat yang kurang baik, maka dilemparkan kembali kepada kelompok lain. Apakah ada yang bisa membantu menjawab seperti itu? Nah, dan yang terakhir yaitu simulasi, yaitu praktek. Nah, selanjutnya untuk bagian B akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Nelly Kurniawati